anak-anakku? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa semoga kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepala kelas silahkan memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu punya pertanyaan. Kira-kira di lingkungan sekolah kita, masalah apa yang paling besar kita jumpai di sekolah kita? Apa? Sampah. Luar biasa ya. Nama lain dari sampah? Ada 6 kotak. Nama lain dari sampah. Huruf apa yang pertama kira-kira? Tebak saja. Tepat? T? A. S. No, tidak ada S. B. A. Apa? Ada yang B tadi ya? Apa? L. Limbah. Limbah. Jadi materi kita hari ini itu tidak jauh-jauh dari limbah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis limbah yang ada di sekitar kita. Ibu punya pertanyaan lagi. Bagaimana sih gaya hidup bisa menambah jumlah sampah? Kira-kira bagaimana gaya hidup kita, keseharian kita bisa membuat jumlah sampah itu bertambah? Membuang sampah sembarangan. Ya, ada jawaban katanya membuang sampah sembarangan. Tapi produksi sampahnya, bagaimana sampah itu bisa bertambah? Berarti gaya hidup yang seperti apa yang kita jalani sehari-hari kira-kira dalam kehidupan kita? Membeli sampah. Membeli sampah. Ayo anak, ibu butuh 2 jawaban. Kira-kira gaya hidup yang seperti apa yang bisa membuat kita menambah jumlah sampah di sekitar kita? Halo, ada yang bisa? Membeli makanan dari luar, terus? Ya, makanan cepat saji, terus sampahnya dari mana? Ya, dari kemasannya. Pos dulu untuk temannya. Bagaimana pengalaman kalian dalam menangani sampah? Ya, bisa berbagi pengalaman bagaimana mengurus sampah di lingkungan sekitarnya. Ada yang bisa? Satu orang berbagi pengalaman bagaimana mengelola sampah plastik itu supaya tidak menjadi masalah yang baru kira-kira. Halo, ada yang bisa? Ya. Salah satunya adalah membuat kerajinan. Terus apa lagi? Selain membuat kerajinan, kira-kira apa lagi nak? Tadi kan beli makanan, beli jajanan itu tentunya punya kemasan plastik. Bagaimana supaya tidak pakai kemasan plastik lagi, tapi kalian tetap beli jajanannya? Membawa tumbler kalau mau beli minuman, terus apa? Membawa tempat bekal untuk makanannya. Ya, ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir penggunaan atau penumpukan sampah plastik ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik nak, jadi materi kita itu adalah bagaimana nanti anak-anak membuat perencanaan dalam membuat sebuah produk, dan produk yang akan kita buat itu adalah sebuah tote bag lengkap dengan sablonnya. Jadi ini dibuat sendiri ya. Jadi tote bagnya kalian bisa bikin sendiri dari kain sisa, misal seperti ini. Untuk tote bagnya ya, salah satu cara dalam mengelola sampah supaya tidak menumpuk itu adalah dengan mendaur ulang. Jadi ada 3 prinsip dalam mengelola sampah. Yang pertama ada yang disebut dengan reuse.
tahu apa itu religius? Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya religius apa? Hah? Ada yang tahu? Religius itu apa? Kalau di kelas lain tahu religius. Ada yang tahu? Religius. Apa? Mengurangi. Ini prinsip pertama. Prinsip yang kedua ada yang disebut dengan reuse, atau biasa dikenal dengan istilah upcycle. Ya, yang biasa kalian dengar itu adalah recycle ya. Apa artinya kalau reuse? Tadi kan reduce, ya mengurangi. Kalau reuse, using. Kalau bahasa Inggris, use. Dari kata dasar use. Apa? Ada tahu? Menggunakan kembali. Ya, menggunakan. Ulang. Kalau lihat seperti ini, kira-kira ada tidak yang mampu memberikan contoh yang mana sih disebut dengan reduce, mengurangi penggunaan sampah, kemudian reuse, menggunakan kembali sampah yang masih bisa bermanfaat, dan yang terakhir adalah recycle atau mendaur ulang. Bisa jelaskan contoh dari prinsip di depan, ada reduce, reuse, dan recycle. Kira-kira seperti apa contohnya? Oh, reduce, silakan. Mengurangi, kalau misal mau kiper dibeli bu, ya bawa ke bekal sendiri atau letak sendiri, jadi mengurangi pemakaian plastik lagi bu. Oke, terima kasih. Masih ada contoh reduce yang lain. Kira-kira apa lagi ya? Biasa ke minimarket kan? Nah, apa yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi sampah kalau kalian belanja? Bawa tote bag, bawa goodie bag, atau bawa belanjaan. Ya, jadi kalau mbak-mbak Alfamartnya, Indomartnya mau menawarkan pakai kantong plastik, oh maaf, terima kasih. Ya, saya zero waste sekarang. Ya, saya tidak menggunakan plastik lagi. Ya, seperti itu. Jadi betul kata temannya, kalau kita membeli jajanan, otomatis kan ada kemasannya, dan sebagian besar kemasan makanan sekarang terbuat dari plastik. Misal, ya, ini sudah dua jenis sampah ini, sudah dua, ada straw-nya, ada gelasnya. Bayangkan kalau seluruh warga SMA Negeri 7 Pinrang itu membeli minuman, satu orang satu gelas minuman, ya. Ratusan straw yang dihasilkan, ratusan gelas plastik yang ujung-ujungnya akan berujung di tempat sampah. Dan kita ketahui bersama bahwa sampah plastik itu adalah termasuk sampah yang anorganik, tidak bisa terurai dalam waktu yang singkat. Beda kalau kayu, daun-daun, ya kertas itu bisa terurai dan bahkan bisa dijadikan pupuk. Ya, bisa dipahami? Bisa. Tapi LKPD ini nantinya bisa kalian kerjakan dengan cara diskusi, ya. Nah, kalian diskusi kelompok. Jadi kita bagi kelompok dulu. Kita bagi kelompoknya pakai hitungan, ya. Kenapa kalau yang kemarin? Kayak apa yang kemarin? Kelompoknya. Tak usah, kita bikin yang baru lagi, toh, supaya bertambah akrab lagi dengan yang lain. Masa itu teman tak? Hitung 1 sampai 5, 1. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4. Silakan gabung dengan temannya. 2. Di sini kelompok. 2.
Jadi silakan ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk bisa jawab itu silakan buka grup WA. Ada ya link yang ibu kirimkan video semalam. Oke. Ya, silakan buka. Gitu. Bu. Yang bisa kalian gunakan untuk acuan membuat pertanyaan. Mengapa, bagaimana, dan apa. Ya. Kemudian bikin hipotesisnya. Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Bantu temannya berpikir, rumusan masalahnya apa? Bikin hipotesisnya juga, sama pemecahan masalahnya apa? Silakan aktif untuk rumusan masalah. Bikin pertanyaan seputar sampah. Ada 3 pertanyaan yang bisa kalian gunakan. Mengapa, bagaimana, dan apa? Ya misal, mengapa sampah benar? Apa dampaknya bagi lingkungan misalnya, dan apa saja yang bisa terjadi kalau sampah misal, ya itu masuk rumusan masalah, bisa dipahami. Nah, kemudian hipotesisnya, jawaban sementara berdasarkan pikiran tak, berdasarkan pendapat teman tak, misalnya hasil diskusi tak dari pertanyaan yang kalian buat, bisa dipahami. Nah, berdasarkan dari hipotesis ini, pertanyaan ini diambil juga dari video. Kira-kira pemecahan masalah dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian angkat tadi apa? Ya, bukan lagi jawaban sementara, tapi yang solusinya. Ya, bisa? Silakan. Siswa sebagai anak sekolah kamu lakukan sehingga masyarakat sadar akan bahayanya sampah plastik. Ya, bisa menggunakan atau seperti yang akan kita praktekkan nanti, kampanye menggunakan konten. Masuk justru bagus lagi, kan ada jawabannya di video. Mengapa sih manusia lebih memilih kemasan plastik untuk menjadi kemasan atau yang digunakan keseharian, ya? Nah, ada di sini bahwa plastik itu ringan, mudah, ya mudah untuk dibawa, kan praktis jadi orang cari. Ini salah satu jawabannya. Bisa masuknya di rumusan masalah. Iya, tidak apa-apa. Bisa masuk. Diskusi sama teman atau kasih peluang juga temannya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang limbah plastik. Mengapa sampah plastik berbahaya bagi makhluk hidup? Juga apa solusi yang dapat dilakukan untuk
silakan kelompok 5 memaparkan materi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengeluarkan hasil diskusi kelompok kami. Satu, kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bahaya limbah plastik? Kampanye tentang lingkungan agar masyarakat berpikir secara luas bahwa membuang sampah sembarangan sangat berbahaya. Dua, apa yang terjadi pada lingkungan jika sampah plastik menumpuk? Bagaimana cara agar sampah di lingkungan masyarakat dapat berkurang? Mengapa orang sering menggunakan plastik sedangkan limbah plastik berbahaya bagi tubuh manusia? Apa pendapatmu tentang orang yang membuang sampah sembarangan sedangkan dia tahu akan dampaknya? Hipotesis, menggunakan barang dari rumah atau jika ingin membeli minuman membawa tumbler sendiri dan jika ingin membeli makanan dan membawa bekal sendiri. Dikarenakan sampah plastik itu lebih ringan, lebih praktis dan mudah dikonsumsi di mana-mana. Oleh karena itu, kita menyampaikan kampanye tentang lingkungan dibawakan oleh pelajar agar orang membeli buah dapat sadar akan dampaknya yang dilakukan. Pemecahan masalah, mengelola atau mendaur ulang sampah plastik, kemudian memanfaatkannya seperti menjadikannya kerajinan tangan. Ya, baik, kita tadi hasil dari diskusi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini? Saya Bu, Ya silakan Pak Ade. dari hasil yang saya rangkum, saya mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Bagi saya, limbah plastik itu sangat berbahaya bagi lingkungan maupun tubuh kita sendiri. Jadi kita harus mengurangi penggunaan limbah plastik dengan cara yang berlebihan. Ada juga limbah plastik yang dapat kita manfaatkan dengan cara diolah menjadi kerajinan. Baik, cuma itu. Terima kasih. Ada yang bisa merefleksikan kegiatan kita hari ini? Ya silakan Mbak Im. Baik, saya sangat senang mempelajari tentang materi limbah ini karena materi tentang limbah ini saya tahu bagaimana cara mengatasi limbah plastik yang sangat menumpuk di lingkungan sekitar, terutama di sekolah. Terima kasih. Masih ada yang bisa merefleksikan perasaannya kita bahas materi kita hari ini? Oh ya silakan. Saya sangat senang dengan tema limbah sampah ini karena saya bisa tahu bagaimana cara mengolah sampah dengan baik. Oke, dengan prinsip-prinsip 3R tadi ya. Oke, terima kasih Nak. Terima kasih untuk apresiasinya hari ini, untuk semangatnya belajar. Kalian memberikan feedback yang luar biasa tentang materi kita hari ini yaitu limbah. Ya, luar biasa. Terima kasih untuk perhatiannya. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita tadi mengawalinya dengan doa dan kita akhiri juga dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, setelah menerima pembelajaran dari Ibu Guru, mari kita berdoa sesudah belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih banyak.